Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ade Wahyudi, jurusan akuntansi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu packing order theory. Berlawanan dengan trade-off teori, packing order teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Menurut Myers dan Majalov tahun 1984. Packing order teori mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Menurut Jingkar tahun 2013. Teori packing order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki
keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian penjelasan mengenai pecking order teori dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.